Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan proximity sensor yang tipenya E18D80NK. Jadi ini basisnya infrared ya teman-teman ya. Ini ada infrared di sini. Nah ini bisa mendeteksi benda yang lewat di depannya, oke? Dan sangat akurat. Biasanya dipakai untuk menghitung benda-benda ya teman-teman ya. Biasanya dipakai sebagai counter untuk di atas conveyor biasanya teman-teman ya. Kalau ada produk yang lewat bisa dihitung berapa jumlah benda yang lewat tersebut, oke? Nah, saya akan nanti coba gunakan Arduino, tapi sebelumnya kita tanpa Arduino dulu di sini. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Bentuknya simple saja seperti ini dan di belakangnya bisa di-adjust ya teman-teman ya. Untuk jaraknya. Ini bisa 3 sampai 80 cm, oke. Dan supply-nya nanti 5 volt. 5 volt DC. Ya. Oke, kita coba tes pakai power supply dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 kabel. Kabel yang biru ini untuk ground power supply, kemudian yang coklat ini untuk 5 volt power supply, dan yang hitam ini untuk outputnya. Jadi outputnya ini bisa high bisa low, tergantung kita mendapatkan ada yang lewat atau tidak di depan sensornya ini. Oke. Jadi kalau ada yang lewat maka dia akan memberikan high, sementara kalau tidak ada yang lewat dia low ya teman-teman ya. Kita langsung coba tes ya teman-teman ya. Di sini ada power supply. Saya adjust dulu power supply-nya di 5 volt karena sensornya kerjanya di 5 volt ya. Oke, ini udah kurang lebih 5 volt ya teman-teman ya. Bisa dinaikkan lagi nih. Oke. Nah, kita coba colok ininya, kabel birunya di ground. Oke, yang biru di ground, berarti di hitam ya teman-teman ya. Ini saya jepitkan di sini. Kemudian yang coklat 5 volt. Nah, yang hitam ini untuk outputnya tadi kita akan coba ukur pakai multitester ya teman-teman ya. Kita coba tes ukur pakai multitester. Oke. Jadi saya ada multitester di sini. Bentar. Saya tinggikan angle kameranya dulu. Oke. Untuk yang ground akan saya jepitkan di prox yang hitam. Oke. Multitesternya kita set dulu di tegangan cukup 10 lah ya, karena kan dia cuma 5 volt. Nah, ini saya sentuhkan. Teman-teman lihat hasil bacaannya. Perhatikan teman-teman di multitesternya. Oke, perhatikan jarumnya itu teman-teman. Ini dia membacanya 0 ya teman-teman ya. Perhatikan, kalau saya lewatkan tangan di depan, maka dia akan membaca kurang lebih 5 volt. Oke, teman-teman lihat yang skala
skala 10 ya. Lihat yang skala 10. Oh, ini kelebihan saya putarnya ya. Ini harusnya di 10. Nah, perhatikan teman-teman. Oke. Ini kalau saya lewat, dia akan memberikan 5 volt ya. Tuh, kalau tidak lewat, dia 0. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi sinyal ini akan kita pakai nanti dimasukkan ke Arduino untuk membuat sebuah counter ya teman-teman ya. Perhitungan berapa benda yang lewat di depannya. Gitu. Oke, kita coba langsung di codingnya ya teman-teman ya. Saya matikan dulu. Kita pertama-tama deklarasikan dulu ya teman-teman ya, untuk pin yang akan kita pakai. Tapi nanti hasil countnya nanti akan saya tampilkan di LCD 16x2 ya teman-teman ya. Jadi saya harus includekan dulu untuk library-nya. Jadi include liquid crystal underscore, kita pakai tipe yang I2C.H. Kemudian langsung buatkan objeknya saja. Oke, ini kita copy aja, namanya sama ya. Objeknya kita kasih nama LCD aja. Kemudian alamat I2C-nya seperti biasa. Kalau baru beli dia biasa 0x27 ya. Ukurannya 16x2. Nah, kemudian kita perlu satu pin untuk sensornya. Kasih integer saja di sini. Proximity sensor, saya kasih nama prox saja. Saya colok nanti di digital 7. Oke. Nah, kemudian di bagian setupnya kita atur pin mode dari sensor prox kita sebagai input. Oke. Dan LCD-nya harus kita bikin ya. LCD.begin. Oke, dan kita munculkan set kursor. Kita mulai di 0,0 saja. Ya, karena kita mau count berarti kita perlu satu variabel count ya di sini ya. Countnya awalnya 0. Kita kasih 0 saja awalnya. Kemudian di bagian sini kita lanjutkan LCD.write. Oke, jadi dia akan tuliskan sesuatu nanti LCD.write count. Kita akan printkan hasil countnya. Oke, titik 2. Ya, gini saja ya. Nanti kita lanjutkan di bawah hasil countnya. Oke. Set kursor. Kita pindah ke bawah berarti 0,1 ya. 0,1 baris bawah. Kita printkan variable countnya, nilai dari variable countnya. Jadi nggak perlu pakai petik ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, di bagian void loop, lalu kita baca ya sensornya ya. Kita langsung if saja deh. If digital read maksudnya. If digital read dari sensor prox sama dengan 1, misalnya berarti ada yang lewat gitu ya. Nah, kalau sama dengan 1 kita nggak usah tulis sama dengan satunya. Biasa kan kita buat gini ya. Nah, ini nggak usah, dia otomatis sama dengan 1. Kalau kita tulis kayak gini aja udah sama dengan 1. Oke. Nah, kalau ada yang lewat, apa yang mau kita lakukan? Kalau ada yang lewat, maka kita akan nambah countnya menjadi naik 1 gitu ya. Berarti count plus gitu ya, nilai countnya kita plus. Kemudian selama benda itu masih di depan sensornya, kita tahan. Jadi programnya kita buat tidak ngapa-ngapain. Kita pakai while loop. While digital read dari sensor prox-nya masih terbaca 1, maka kita tahan. Ya, kayak gini aja. Maka dia akan ngeloop terus di sini selama bendanya masih di situ. Dia tunggu sampai selesai dulu, lewat, tidak di depan sensornya lagi, baru dia akan
mutar lagi ke sini. Oke, mulai dari awal lagi fungsi loop, void loopnya gitu. Jadi gunanya ini untuk menahan programnya ya. Jangan pakai delay ya teman-teman ya. Kalau delay kan kita perlu waktu di dalamnya. Sementara kalau pakai while, kita nggak perlu waktu. Jadi selama di depannya masih ada benda ya dia nggak akan kerjain apa-apa. Gitu. Nggak akan count plus. Kalau teman-teman tidak kasih ini, maka dia akan count terus. Naik terus dengan cepat. Padahal bendanya sama kan. Benda di depannya masih sama gitu. Belum lewat aja, belum selesai semuanya aja lewat gitu. Ya, jadi kita perlu menahan programnya dengan menggunakan while. Oke. Nah, kemudian kita akan tampilkan ya, teman-teman ya. Setelah dia count, kita akan tampilkan. Di sini saja kita langsung nggak usah buat function lah ya, teman-teman. Langsung di sini aja lah ya. Kita copy ini aja. Kita copy aja ini. Nah, kita tampilkannya di 0,1 hasil dari count-nya. Nih. Oke. Kayaknya ini udah cukup sih. Kita coba upload ya, teman-teman ya. Nah, kita coba upload. Saya sudah rangkai. Tadi saya skip videonya, sudah saya rangkai. Jadi tinggal upload saja. Tinggal di upload. Oke. Nah, selesai teman-teman. Coba kita lihat ya. Saya reset dulu ini. Ada masalah di sini. LCD-nya tidak ngebaca ya teman-teman ya. Oh mungkin salah ini ya teman-teman. Saya harusnya pakai dot print ya, bukan dot write ya. Salah kayaknya. Ya ini harusnya dot print sih. Ini harusnya dot print. Oke, ini bukan dot write tapi dot print. Saya salah ya. Kita upload ulang. Harusnya udah bisa ini. Oke, selesai upload teman-teman. Coba kita lewatkan benda ini ya teman-teman ya di depannya ya. Harusnya count-nya naik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau seandainya teman-teman mau ubah jaraknya, diperdekat lagi, teman-teman bisa putar potensio yang ada di belakang sini. Oke, potensionya ada di belakang sini. Nah itu. Oke, ini potensionya nih bisa diputar teman-teman. Nanti dia akan mengurangi atau menambah sensitivitas dari sensornya, gitu. Oke, bayangkan kalau teman-teman tidak pakai while di sini. Oke, ini kita komen, terus kita upload, maka dia akan nambahnya terus-menerus selama ada benda di depannya ya teman-teman ya. Dan itu bukan yang kita harapkan ya. Coba saya lewatkan benda ini. Tuh. Nah, selama bendanya di depan dia akan nambah terus tuh, padahal masih benda yang sama kan. Gitu. Baru dia berhenti. Makanya kita harus tambahkan while di dalam if-nya ini. Bahkan kita tambahkan lagi delay di sini ya, delay 100 misalnya. Ini kita upload. Supaya kerjanya lebih stabil lagi ya, teman-teman ya. Nah, coba saya lewatkan bendanya. Oh, ini belum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya kerja dari sensor proximity ini ya teman-teman ya, yang tipenya yang pakai modelnya yang pakai infrared. Oke. Nah, di pertemuan berikutnya mungkin saya akan bahas juga yang model ini teman-teman. Kalau ini untuk metal detector ya teman-teman ya, proximity sensor juga. Cuma dia khusus metal. Oke, kalau ini kan semuanya bisa masuk. Oke. Tapi di video-video berikutnya saja. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video di channel LifeTech. Semoga membantu teman-teman semua. See you in the next video.